Seketika udara di sekeliling mereka berubah menjadi jauh lebih dingin. Angin menderu dengan hebat, membuat jendela kayu di gubuk tersebut terbuka dengan keras. Sementara itu dari luar gubuk, Farah berdiri mematung melihat keadaan ibu dan suaminya yang begitu memprihatinkan. Tanpa sadar, tubuhnya bergetar dengan hebat. Ia tidak menyangka Ayu bisa melakukan tindakan sejauh ini. Ingin dia segera masuk ke dalam dan menolong mereka berdua, tapi apa yang harus dilakukannya? Farah tersentak. Ia mendengar pukulan yang mengaung dari arah dalam gubuk. Seketika Farah menutup mulutnya saat melihat Ayu kembali memukuli Angga. Tangan Farah terkepal kuat. Ia tidak tahan melihat itu semua. Ia harus segera menolong mereka. Tetapi saat hendak menghambur ke dalam, Ayu kembali bergerak. Segera dia berjalan ke arah amben dan duduk bersila. Farah mengurungkan niatannya, kembali menatap Ayu. Kini ia bisa merasakan ada sesuatu yang menekan batinnya. Sensasi yang ia kenali saat Nyi Sari akan muncul di hadapannya. Namun kali ini bukan Nyi Sari yang datang, melainkan beberapa pocong dengan wajah yang begitu hancur serta kain kafan penuh darah. Farah memekik. Ia mundur beberapa langkah. Ingatan bagaimana sosok dirinya dan Ayu yang terpocong kembali muncul di hadapannya. Dalam ketakutan, Farah mencoba untuk memanggil sosok dedemit wanita yang sudah menjalin perjanjian dengannya. Nyi Sari, batin Farah. Farah menunggu, namun dedemit itu tidak kunjung muncul. Justru dia malah mendengar suara riuh dari arah belakangnya. Segera menoleh ke arah belakang, Farah mengerang ketakutan. Tubuhnya benar-benar gemetaran sekarang. Mengerahkan semua kekuatannya, ia mencoba untuk bersembunyi. Farah melihat beberapa laki-laki bertelanjang dada, tengah berjalan ke arah gubuk. 4 laki-laki memanggul keranda berwarna hijau. 1 orang memanggul kendi besar, dan satunya lagi membawa sebilah golok. Farah terus melangkah mundur. Tangannya menutup mulutnya, berusaha untuk tidak berteriak ketakutan. Tetapi saat hampir mencapai semak-semak, tiba-tiba saja orang-orang yang membawa keranda tersebut berhenti. Perlahan mereka menolehkan kepalanya ke arah Farah. Farah menjerit tanpa suara. Dengan jelas ia melihat wajah rombongan laki-laki itu tanpa ada tulang pipi. Bibir terkoyak hingga ujung telinga, serta ruang yang seharusnya terisi bola mata terlihat kosong. Patimu, opo bocah wadon kae? Ucap suara seorang laki-laki menggaung di telinga Farah, berbarengan dengan gelegar guntur yang menggetarkan tanah. Farah menggeleng. Berulang kali dia memanggil Nyi Sari, tetapi dedemit itu juga tak kunjung muncul. Ia menyesal tidak menuruti ucapan Warti. Seharusnya saat ini dia yang menikmati melihat Ayu hancur. Kenapa jadi seperti ini? Apa salahnya? Rampung nonduk, selesaikan, ucap Nyi Sari. Bagai tersambar petir, Farah tersadar dari kediamannya. Ia kembali menoleh ke arah gubuk. Di sana ada ibu dan suaminya. Tidak mungkin dia meninggalkan mereka di tempat ini. Dengan tekad bulat, Farah kembali melangkah ke arah gubuk. Meski rasa takut yang menyelimuti batinnya, ia terus berjalan, melewati sekumpulan para pembawa keranda tersebut. Dari sudut matanya, Farah bisa melihat mereka semua menatapnya, seolah mereka sedang menanti nyawa siapa yang akan mereka bawa menggunakan keranda itu. Sesampainya di depan pintu gubuk, sekuat tenaga Farah menendang pintu gubuk yang terbuat dari kayu. Kini ia bisa melihat dengan jelas keadaan orang-orang yang ada di dalam sana. Ibunya tengah meringkuk, rambutnya acak-acakan. Di sudut bibirnya berdarah. Terlihat beberapa luka lebam di wajahnya. Kakinya juga sepertinya sudah dilukai oleh Ayu. Ia menoleh ke arah Angga. Keadaan laki-laki itu jauh lebih buruk.
Tangannya terikat di belakang punggungnya. Kaos putih yang ia kenakan sudah berlumuran darah yang belum juga mengering. "Farah," kata Ayu. Seketika Farah menolehkan kepalanya menuju ke sumber suara. Ia melihat Ayu tengah duduk bersila menatapnya. Di sekelilingnya para pocong itu juga menatapnya, seolah ingin melumat tubuhnya. Farah terus menatap ke arah Ayu tanpa rasa kasihan di hatinya. Ia benar-benar benci dengan wanita itu, terlebih dengan apa yang sudah ia perbuat. "Farah sahabatku, akhirnya kamu datang juga," ujar Ayu. Farah tidak menggubris ucapan Ayu. Ia mulai melangkah menuju ke arah ibunya. "Dok, kenapa datang ke tempat ini? Pergi, Dok, pergi," erang Bunur lemah. Farah menggeleng. Setitik air mata jatuh di pipinya. Ia benar-benar merasa sakit saat melihat keadaan ibunya. Orang yang sudah melahirkan dan membesarkannya. "Apa maumu?" tanya Farah menatap ke arah Ayu. "Mauku? Mauku? Bukannya kamu sudah tahu dari dulu apa mauku?" kata Ayu tertawa tanpa kebahagiaan. "Kamu sudah membuat suamiku menidurimu, menghancurkan mimpiku. Sekarang apa lagi?" "Apa lagi, ujar Farah yang sudah tidak bisa menahan emosinya. "Kematianmu, Far," ucap Ayu datar. Farah beranjak dari sudut matanya. Ia sudah melihat kehadiran Nyi Sari berdiri tidak jauh dari tempat Angga. Penampilannya sungguh berbeda. Rambut yang biasanya terjuntai lurus kini terlihat acak-acakan. Raut wajahnya menggambarkan kemarahan yang belum pernah ia tampilkan. "Aku tidak menyangka wanita polos sepertimu bisa membuat perjanjian dengan dedemit seperti itu. Siapa yang sudah mengajarimu, Far?" tanya Ayu. "Bukan urusanmu," ucap Farah singkat tanpa memandang ke arah Ayu. Ia terus melangkah menuju ke arah suaminya. "Mas Angga," ucap Farah singkat. Hatinya benar-benar pedih melihat kondisi suaminya. Sejenak, Farah terdiam. Kemudian ia melirik ke arah Nyi Sari. "Nyi, tolong suamiku," batin Farah. "Percuma saja. Sukma suamimu sudah kuambil dan kusembunyikan. Dedemit itu tidak akan bisa menolongnya," kata Ayu yang masih saja duduk bersila. "Apa maksudmu?" tanya Farah yang kali ini menolehkan kepalanya. "Kukira dengan kamu sudah bermain bersama dedemit itu, kamu jauh lebih pintar, Far. Nyatanya justru malah membuktikan kalau kamu tidak tahu apa-apa. Kau pikir dengan mengirimkan dedemit itu dan membunuh kedua orang pintar andalanku, Bawangso dan Santi, akan membuatku ketakutan? Hah? Jelas Ayu." Maksudmu siapa yang membunuh siapa?" kata Farah tidak mengerti. Ayu mengerutkan dahinya, mencari kebohongan di wajah cantik sahabatnya itu. Tetapi justru yang ia temukan hanya sorot mata yang terluka. Melihat ada kesempatan, Farah segera berlari menerjang Ayu. Nyi Sari baru saja memberitahu sesuatu, kebenaran yang mungkin tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Ia harus segera membuat pilihan. "Ah!" teriak Ayu saat Farah menubruknya, membuat tubuh kedua wanita itu jatuh terpuruk ke lantai. Sedangkan pocong yang ada di belakang Ayu seperti melolong dan mengeluarkan bunyi desisan yang aneh, membuat bulu kuduk berdiri. Puk! Farah sekuat tenaga memukulkan tangannya ke arah pipi Ayu. "Brengsek kamu, yuk! Brengsek!" ucap Farah. Ayu yang tidak mau kalah juga mencoba untuk membalas perbuatan Farah, tetapi sia-sia. Tanpa Farah ketahui, wanita itu mencoba untuk menggapai pisau kecil yang ada di ujung amben. Cerat! Orang Farah saat mendapati tangannya terasa perih. Mendapat kesempatan, Ayu langsung mendorong Farah dengan keras. Ia menggumamkan sesuatu. Seketika suara lolongan mirip anjing dan suara desisan aneh mulai menggema di dalam gubuk. Keenam pocong yang ada di belakang Ayu mulai menggeliat. Dari sudut matanya, Farah merasa ngeri. Para dedemit itu mulai bergerak ke arahnya, menahan rasa sakit. Farah mundur dengan menyeret pantatnya
mencoba membuat jarak sejauh mungkin dengan sekumpulan pocong yang mulai mendekatinya. Farah terus mundur hingga ia merasakan punggungnya menyentuh kaki seseorang. Ia sudah sampai tepat di bawah Angga. "Gila kamu yuk," ucap Farah ketakutan. Kini sosok pocong sudah mulai mendekat ke arahnya. Hanya tinggal beberapa meter. Ia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. "Pati, pati, pati, pati." Terdengar suara riuh di telinga Farah. "Tolong," ucap Farah. Ia melihat Bu Nur. Wanita itu hanya bisa meringkuk lemah dan menangis, seolah ia tahu apa yang sedang datang ke arah anaknya. "Maafkan Farah, Bu," ucap Farah parau. Farah sudah bisa melihat jelas wajah salah satu pocong. Cairan hitam seperti darah keluar dari mulut dedemit itu. Aroma yang ditimbulkan begitu memuakkan, membuat perut Farah bergejolak, ingin memuntahkan isinya. Farah mendengar suara hantaman keras tepat di depannya. Segera ia membuka mata. Salah satu pocong yang hampir meneteskan cairannya ke wajahnya tiba-tiba saja terpukul mundur. Tubuhnya menggeliat, seperti menahan kesakitan. Tepat di hadapannya saat ini berdiri Nyisari. Ia lupa akan keberadaan Nyisari. "Menyat, Duk, berdiri. Selesaikan apa yang sudah dimulai," ucap Nyisari tanpa memandang ke arah Farah. Mengatur nafasnya. Kini Farah melihat sosok pocong yang tadi menuju ke arahnya berhenti, seolah takut dengan kehadiran Nyisari. Farah mulai berdiri, menatap ke arah Ayu yang seperti takjub dengan apa yang ia lihat. Mulutnya setengah terbuka, matanya membulat sempurna. Menyadari Farah tengah menatapnya, Ayu refleks segera beranjak. Namun Farah yang juga sudah menyadari niatan Ayu untuk pergi, ia langsung menghambur. Tidak peduli badannya menabrak Nyisari atau tidak. Sekali lagi, Farah dan Ayu tersungkur ke lantai tanah yang dingin. Dengan sisa tenaganya, Farah membalikkan tubuh Ayu dan memukulnya membabi buta. "Bunuh aku, Far. Bunuh. Maka suamimu tidak akan pernah tertolong. Kamu tahu kan apa yang sedang menunggu kita di luar sana?" kata Ayu yang kini mulutnya sudah penuh dengan darah. Farah berhenti. Nafasnya terlihat memburu. "Bangun," ucap Farah sambil menarik keras rambut Ayu. "Ah!" teriak Ayu kesakitan saat Farah memaksanya untuk berdiri. Sekuat tenaga, Farah menyeret Ayu dengan menarik rambutnya. Ia sudah tidak peduli lagi. Jika harus menukar jiwa suaminya, maka tidak ada pilihan lain. Dia atau sahabat karibnya itu yang akan mati. Kemudian saat sudah sampai di depan pintu, Farah langsung mendorong Ayu dengan keras. Tubuh wanita itu terpuruk ke tanah berlumpur yang basah karena air hujan. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di dalam kendi itu? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di dalam keranda itu? Kamu pikir aku tidak berani untuk menyelesaikan ini semua?" kata Farah dengan satu tarikan nafas. Ayu terkesiap, tubuhnya menegang melihat para pemanggul keranda yang berdiri di hadapan mereka. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Aku tidak pernah membunuh orang-orang yang sudah membantumu. Mereka mati karena ulahnya sendiri. Jika kau tahu siapa sebenarnya Mbah Wongso, maka kamu tidak akan pernah membelanya. Jika kamu tahu siapa sebenarnya Santi, maka kamu tidak akan pernah berteman dengannya, teriak Farah kencang. Ayu masih terdiam. Matanya masih terpaku dengan sosok para pemanggul keranda. Ia tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh Farah. "Apa maksudmu?" ucap Ayu. "Kupikir kamu wanita yang cerdas, Yuk. Nyatanya kamu hanya wanita lemah yang mudah terpedaya," kata Farah datar, memandang Ayu dengan hampa. Farah memalingkan kepalanya. Ia tidak bisa melihat sorot mata ketakutan di wajah sahabatnya itu. Tetapi mau tidak mau ia harus menyelesaikan semuanya. "Selesaikan, Duk," ucap Nyisari yang sudah berdiri di sampingnya. Farah menoleh ke arah dedemit perempuan itu, mengangguk dan mulai berjalan ke arah para pemanggul keranda.
Saat melihat wajah pucat mereka, bulu kuduknya berdiri dengan hebat. Ada aura mencekam dari orang-orang itu. Para dedemit itu tidak bergerak, hanya berdiri, mematung, melihat ke arahnya dan Ayu, siap menunggu untuk membawa jiwa salah satu dari mereka. Kemudian salah satu laki-laki yang membawa golok tersenyum menyeringai. Bibirnya tertarik ke atas hingga ujung telinga. "Pilih, kamu apa anak itu?" ucapnya tanpa menggerakkan bibirnya sesenti pun. Farah memejamkan matanya. Seketika suasana berubah menjadi lebih mencekam. Hujan langsung berhenti. Suara gemuruh angin menghilang. Kesunyian datang seolah menekan seluruh indera dan batinnya. Melihat apa yang tengah dilakukan Farah, Ayu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ia tidak mau mati di tempat ini. Memandang panik ke segala arah, berusaha untuk mencari jalan keluar, hingga dia menyadari sesuatu. Segera Ayu memejamkan mata dan membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar olehnya. Berharap cara ini bisa membuatnya selamat dari kematian. "Kalau kamu membunuhku sekarang, kupastikan jiwa suami dan ibumu tidak akan pernah bisa kembali," ucap Ayu. Farah menoleh. Ia lupa bahwa saat ini Angga masih dalam pengaruh ilmu hitam yang diberikan oleh dukun perempuan itu kepada Ayu. "Aku tidak peduli lagi, yuk," ucap Farah. Tetapi tepat saat Farah selesai berucap, ia kembali mendengar suara teriakan dan lolongan, dan desisan aneh yang bercampur dengan teriakan dari arah gubuk. Sontak ia langsung memalingkan kepalanya. "Bajingan!" umpat Farah saat menyadari ibunya sedang ada dalam bahaya. Tanpa aba-aba, ia langsung memukulkan kepalan tangannya ke arah pipi sahabatnya itu. Ayu terpuruk ke lantai. Nafasnya tersengal-sengal. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya yang robek. Tanpa ampun, Farah kembali menarik wanita itu, membuatnya berdiri. "Apa yang kau lakukan, bajingan? Tidakkah cukup malapetaka yang kau timbulkan, hah?" bentak Farah keras sambil menggoncangkan tubuh Ayu yang sudah lemas. "Bunuh, Far, bunuh. Maka pocong-pocong itu akan merasuki Angga dan mengoyak ibumu layaknya daging cincang," ujar Ayu lemah dengan senyum memuakan. Jengkel, Farah langsung mendorong keras tubuh Ayu. Suara teriakan bunur kembali menggema. Panik, Farah menoleh ke arah Nyisari, mencoba meminta bantuan. Tetapi sepertinya dedemit wanita itu tidak memperdulikan permintaannya. "Nyi, tolong," kata Farah. "Selesaikan, Duk. Kamu atau dia," kata Nyisari tanpa membuka mulutnya sama sekali. Farah kebingungan. Jika dia menyerahkan jiwa Ayu, lantas bagaimana dengan ibu dan suaminya? "Pilih, koyo apa bocah kae," ucap salah satu pemanggul keranda. Farah menatap ke arah Nyisari, kemudian berpaling ke arah pemanggul keranda, lalu memalingkan kepalanya ke arah Ayu dan terakhir ke arah gubuk. "Sial," ucap Farah. Ia langsung berjalan menuju ke arah gubuk. Seketika sosok Nyisari lenyap dari pandangan. Farah sudah mengingkari perjanjiannya. Sedang Ayu tersenyum penuh kemenangan. Tergesa-gesa, Farah segera masuk ke dalam gubuk. Kini ia melihat Angga tengah berdiri tidak jauh dari Bu Nur. Tangan kanannya memegang belati yang sudah berlumuran darah. Farah menjerit sekeras mungkin. Kesakitan menjalari tubuhnya. Air matanya tumpah, membasahi pipinya. Pandangannya mengabur saat melihat ibunya yang sudah terkapar dengan beberapa luka tusukan di tubuhnya. Darah menggenang di sekitar tubuh renta itu. "Jahanam kok, Ayu!" teriak Farah kencang. Ia kelimpungan berjalan ke arah tubuh ibunya. "Duh," ucap Bu Nur lirih. "Bu," ucap Farah parau. "Maafkan ibu, Far," ucap Bu Nur lalu seketika tubuhnya melemas. Sorot matanya menghilang, menyisakan kekosongan di sana. Tangis Farah semakin menjadi saat melihat wajah ibunya yang menyiratkan kesakitan luar biasa. Ia mengerang, seolah dunia sudah runtuh. Orang yang dikasihinya, yang selalu membantunya, tumpuan hidupnya,
mati di tangan suaminya sendiri. "Farah," ucap Angga. Farah menoleh ke arah Angga. Terlihat laki-laki itu masih berdiri mematung dengan tatapan kosong. Kemudian tangannya bergerak mengangkat belati yang sedang ia pegang. Sesaat Farah mengira bahwa Angga juga akan membunuhnya, tetapi ia sepertinya keliru. Nyatanya suaminya itu justru mengarahkan mata pisau yang ia pegang ke arah dadanya. Farah hanya punya waktu sepersekian detik untuk memutuskan. Tanpa membuang-buang waktu, segera ia melompat ke arah Angga. Tubuh keduanya terjatuh ke lantai tanah. "Sadar mas, sadar," ucap Farah sambil menampar pipi Angga sekuat tenaga, berharap suaminya segera tersadar. Namun percuma, seolah jiwa Angga sudah terbelenggu dalam kegelapan. Ia tidak merespon apapun yang dilakukan oleh Farah. Justru malah sekarang ia mendorong istrinya hingga terpuruk ke lantai. Angga mengerjap. Ia langsung berdiri menuju ke arah Farah. Laki-laki itu mengangkat tangannya dan menghantamkan pukulannya tepat ke arah wajah Farah. "Di mana istriku, wanita jalang?" ucap Angga melotot. Air liurnya berhamburan. Ia mengira bahwa sosok Farah adalah Ayu. "Di mana istriku? Jawab!" ucap Angga sekali lagi. "Mas, aku Farah," kata Farah. "Di mana istriku?" tanya Angga sekali lagi sambil menghujamkan pukulannya ke arah Farah. Nafas Farah sudah tersenggal-senggal, energinya habis. Ia sudah tidak punya tenaga lagi. Bahkan saat melihat laki-laki itu kembali berdiri dan mengambil belati yang terlempar tidak jauh dari tempat mereka, ia hanya bisa mengerang lemah sambil menyebut nama Angga berulang kali. "Mas, tolong sadar," kata Farah mencoba kembali menyadarkan Angga saat suaminya kembali berjalan ke arahnya. Tidak menggubris ucapan istrinya yang tengah terisak menahan rasa sakit di tubuh dan hatinya, Angga terus berjalan dengan tangan menggenggam belati dengan kuat. Farah mencoba untuk berdiri, menjauh dari Angga yang tengah dirasuki oleh dedemit peliharaan Ayu. Kini jarak mereka hanya tinggal selangkah. Farah sudah pasrah. Jika ini adalah akhir hidupnya, setidaknya ia sudah berusaha untuk tetap menjadi istri yang berusaha menyelamatkan suaminya dari godaan setan terkutuk. "Terima kasih mas," ucap Farah saat melihat tangan Angga sudah bergerak. Kemudian tanpa Farah duga, celup, mata Farah membulat. Teriakan tanpa suara keluar dari mulutnya saat melihat Angga menghujamkan mata belati itu tepat ke arah jantungnya. Angga terjatuh ke lantai. Darah segar keluar membasahi kaos putihnya. Mulutnya mengeluarkan darah. Tubuhnya tersengal-sengal. Suara dengkur keluar dari mulutnya. "Mas," ucap Farah merangkak mendekati Angga. Angga menatap Farah sesaat. Kemudian tubuhnya mengejang dan melemas. Farah menangis jadi-jadinya. Tangannya terus memukul-mukul tubuh Angga. "Bangun mas, bangun," ucapnya. Sementara itu, tanpa Farah ketahui, ada seorang yang tengah berdiri di ambang pintu, mulutnya komat kamit, memperhatikan semua kejadian di dalam gubuk tersebut. Wanita itu juga mengeluarkan tangis tanpa suara. Hatinya terasa sakit sekali. Ia tidak berniat untuk membunuh Angga dan Bu Nur. Sejatinya mereka hanya umpan agar Farah mau bertemu dengannya. Tetapi dengan semua kejadian ini, jauh lebih baik untuk menyingkirkan mereka semua. Dengan berat hati, Ayu memejamkan matanya, meminta demit pemberian Bahwongso untuk melakukan tugas yang semestinya mereka lakukan. Seketika riuh lolongan dan desisan menggema di dalam gubuk itu. Ayu berjalan menuju ke arah Farah. Setelah sampai di depan wanita itu, ia langsung menjambak rambut Farah dengan kencang. Farah tidak melawan. Tubuhnya begitu lemah. Efek kematian ibu dan suaminya membuatnya tidak berdaya. Bahkan untuk berkata-kata pun ia tidak mampu. Sejenak Ayu melihat ke arah Farah. Hatinya bergemuruh tidak menentu. Kemudian dengan kasar ia menarik Farah keluar gubuk dengan menjambak rambutnya. "Seharusnya kamu tidak menunda pilihanmu, Farah. Jangan bilang aku bodoh dan mudah terpedaya. Nyatanya sekarang berbalik. Bergabunglah dengan ibu dan suamimu di akhirat," kata Ayu.
Farah tidak menjawab. Tatapannya benar-benar kosong, seolah jiwanya sudah pergi. Ia pasrah dengan keadaannya saat ini. Benar kata Ayu, jauh lebih baik bergabung dengan ibu dan suaminya di akhirat sana daripada hidup di dunia penuh dengan penyesalan. Selamat tinggal Far, terima kasih untuk kebaikanmu, ucap Ayu. Selanjutnya ia menatap ke arah pemanggul keranda, meminta untuk membawa jiwa Farah. Seketika keempat orang laki-laki yang membawa keranda menurunkan benda hijau yang mereka panggul. Sedang orang yang membawa golok dan kendi berjalan ke arah Farah. Suasana tempat itu benar-benar mencekam. Keheningan aneh menekan gendang telinga, membuat siapa saja pasti merasa benar-benar dibuat ketakutan. Bahkan dedemit yang ada di hutan itu silih berganti mengintip dari balik pepohonan di sekitar mereka. Kini para pemanggul keranda sudah berada di sekeliling Farah. Mereka memaksa perempuan yang sudah tidak berdaya itu terduduk di tanah. Ayu yang melihat itu mundur beberapa langkah. Jantungnya berdebar dengan keras, menunggu kematian sahabatnya sendiri. Kemudian dedemit yang membawa golok bergerak ke arah samping Farah, mengangkat goloknya setinggi kepala dengan sekali tebasan. Cerat! Darah memercik dari tubuh Farah. Kepalanya menggelinding hingga mencapai bawah tubuh Ayu. Melihat itu Ayu menutup mulutnya. Air matanya merebak saat melihat wajah Farah yang sedang memandangnya dari bawah kakinya. Ayu mendengar ada langkah kaki mendekat. Seketika ia memundurkan tubuhnya. Salah satu pemanggul keranda yang membawa kendi berjalan ke arahnya. Saat sudah berada di depannya, laki-laki itu segera mengambil kepala Farah dan memasukkannya ke dalam kendi. Jiwamu sudah ditukar dengan jiwa wanita ini. Kau bagian dari kami sekarang, ucapnya tanpa menggerakkan bibirnya menatap ke arah Ayu. Ayu terpuruk ke lantai. Tangisnya pecah saat melihat tubuh Farah tengah diangkat dan dimasukkan ke dalam keranda. Tak kuasa menahan perih di dadanya. Ayu menjerit sejadi-jadinya, memukulkan telapak tangannya dengan keras di tanah basah. Bahkan para pocong yang menjadi peliharaannya juga ikut melolong seolah menanggapi rasa sakit yang muncul dari majikannya. Sementara itu tubuh Farah tersentak, nafasnya memburu. Ia kebingungan mencoba mencerna apa yang barusan terjadi di hidupnya. Bangun, Duk, bangun, kata Pak Dewiryo. Farah bangun, ia masih kebingungan, tatapannya kosong. Hal terakhir yang dia ingat adalah tubuhnya dipaksa terduduk di lantai oleh para pembawa keranda. Setelah itu semuanya menjadi gelap. Ini, minum dulu, ucap Pak D sambil menyerahkan sebotol air minum kepada Farah. Sudah, kita bicarakan di rumah. Warti, bantu Farah berjalan, ucap Pak Dewiryo, meminta anaknya untuk membantu Farah. Farah menoleh ke arah Warti. Wanita itu terlihat marah dan sedang memegangi pipinya yang kemerahan, seperti baru saja ditampar dengan keras oleh seseorang. Ayo, bentak Warti, mencoba mengangkat Farah. Kali ini Farah menurut. Tubuhnya terasa begitu lemah. Bahkan sepanjang jalan, ia harus merangkul Warti agar bisa bergerak. Sesampainya di rumah, mereka segera duduk di kursi ruang tamu. Warti, buatkan minuman hangat untuk Farah, pinta Pak Dewiryo. Desa Warti. Namun ia tetap beranjak menuju dapur sambil menghentakkan kakinya terlampau keras. Pak D yang melihat tingkah anaknya hanya menggeleng. Sedang Farah bertanya-tanya, ada apakah gerangan? Apa yang kamu lihat tadi? Gambaran. Jika kamu menuruti nafsumu, Duk. Beruntung Pak D datang tepat waktu, kata Pak Dewiryo. Farah kembali menoleh ke arah Pak Dewiryo. Kepalanya masih begitu pusing. Ingatan kejadian yang baru saja ia alami silih berganti masuk ke dalam otaknya begitu cepat. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak D? Tanya Farah tepat saat Warti muncul dan menaruh 3 gelas teh panas di meja. Kamu tidak ingat apa yang sedang kamu lakukan di sendang itu? Tanya Pak D.
Farah terkesiap, tubuhnya tersentak, matanya terpejam. Kepalanya menggeleng kuat saat semua ingatan kejadian mengerikan itu muncul di benaknya. "Sudah ingat?" tanya Pak D sekali lagi. Farah mengangguk. Namun ia masih belum mengerti bagaimana mungkin ia bisa kembali ke masa lalu seperti ini. Apakah yang ia alami selama ini hanya sebuah mimpi belaka? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Farah memandang Pak D dan Warti bergantian. "Kamu masuk ke alam lain, Duk. Mereka membuat semua itu agar kamu menuruti dan melakukan perjanjian dengan mereka. Beruntung Pak D datang tepat waktu. Kalau tidak, semua bisa terlambat. Kamu lihat sendiri kan apa yang terjadi denganmu, ibumu, dan suamimu," terang Pak D Wiryo. Farah tertegun mendengar ucapan Pak D-nya. Hatinya terasa sakit, kerongkongannya terasa perih, teringat dengan kondisi mayat ibu dan juga suaminya. "Farah," panggil Pak D Wiryo saat mendapati keponakannya itu tertunduk. Tubuhnya berguncang, air matanya menetes membasahi pahanya. Apa yang harus Farah lakukan, Pak D? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum.